لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Tetapi kalau memang ingin kuliah juga di Bangko kita punya Institut Agama Islam. Boleh masuk ke sana ataupun di tempat-tempat yang lain. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Dr. Haji Muhammad Dani Musa LCMA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya mak-mak ini kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya mak-mak masih belum kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati Bapak Kemenak Kabupaten Merangin yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Faiz, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Syekh Al-Had Amrizal SAG MM Al-Limburi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, lancar segala urusannya. Tapi sayang cuma nyumbang 100.000 be tadi. Awak berharap ada soal yang kedua, yang ketiga, cie lah nampaknya. Awak kira dia nian kan soal yang kedua, yang ketiga, mulai fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilu zak maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun nyala mundurlah ke bawah ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pemenang Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Syekh Al-Qari Al-Watani, yaitu Al-Ustadz Alamudi MA. Mudah-mudahan beliau juga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, diberikan kemudahan oleh Allah dalam memimpin Kecamatan Pemenang ini. Amin. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Pasar Pemenang. Mudah-mudahan Pak Lurah juga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya dan banyak sumbangannya untuk pesantren Madinatul Ulum. Amin. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Madinatul Ulum, yaitu Al-Mukarram orang tua kita, yaitu Haji Samsuri Ibrahim. Mudah-mudahan beliau juga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, diberikan kemudahan oleh Allah dalam membimbing, dalam mengurus pondok pesantren Madinatul Ulum ini. Amin. Kemudian yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Madinatul Ulum Al-Mukarram Al-Syekh Al-Had Abdul Khalik, Syekh Abdul Khalik Saman Empil LC Empil. Mudah-mudahan beliau juga sehat selalu, panjang umurnya, mudah rezekinya, lancar segala urusannya, dan istrinya tetap satu. Amin. Kencang amin ya. Ya satu, jangan lebih-lebih. Kemudian yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Madinatul Ulum Al-Mukarram Al-Kiai, yaitu Al-Ustadz Maskur SPDI. Mudah-mudahan beliau juga sehat selalu, panjang umur, diberikan kesuksesan dan kemudahan oleh Allah dalam mengasuh pondok pesantren Madinatul Ulum ini. Amin. Kemudian yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Pemenang ataupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Ketua Komite. Kemudian yang kami hormati seluruh majelis guru. Kemudian yang kami hormati para wali santri-santriwati yang hadir pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati orang tua cerdik pandai, alim ulama, pemuka masyarakat, nenten nekno Mbah Kakung, Mbah Uti, atu nyai hadirin wal hadirat, santriwan santriwati, hadirin wal hadirat, para derek sedaya ingkang minulya. Niki sakderenge kula mulai niki teng mriki niki kathah tiyang Jawi napa tiyang dusun. Lek menawi teng mriki niki kathah tiyang Jawi, kula nggih ceramahe basa Jawa. Basa Jawi mawon. Kathah tiyang Jawi. Nampaknya dak ya basa dusun nampaknya. Lah basa dusun bela. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai terlebih dahulu saya mohon maaf yang mana ceramah kita tak boleh lama-lama. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Syekh Abdul Khalik tadi, cuaca sekarang sangat panas. Di dalam masjid pun ini terasa panas. Memang sekarang ini sangat panas. Makanya hati-hati kita, Pak. Tapi kalau bagi saya ini belum panas, karena saya lama di Sudan, Pak. Di Sudan itu cuma ada 2 musim, panas dan panas sekali. Kalau kata orang Jawa, panas dengan pawanas. Kalau bahasa dusun kami, paneh dengan paneh gejing.
Kalau ini biasa baik 35 derajat, saya di Sudan dulu 55. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking panasnya Sudan, kalau kita keluar berjalan di atas aspal itu memantulkan cahaya sehingga mata kita silau men. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik mobil bis, kalau puncak musim panas, duduk di atas kursi, kursinya panas, pegang besi, besinya panas Pak Bu, nengok. Makanya orang yang ke Sudan itu rata-rata Pak kepalanya botak. Kenapa botak? Botaknya itu bukan karena banyak ilmu, tetapi karena paneh. Saya ini agak botak juga. Ini bukan karena banyak ilmu, tapi karena aneh. Nah, makanya bersyukurlah kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur Pak, negeri kita ini tidak begitu panas, tidak begitu dingin, sedang-sedang saja. Yang terbaik itu adalah yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja. Ada nyanyinya toh? Yang sedang-sedang saja. Nah, kan ada nyanyi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah lama-lama dah tausiah, sudah banyak kita mendapat ilmu dari pimpinan pondok pesantren, sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Bapak Camat, juga banyak tausiahnya, banyak ilmu yang kita dapat dari Kemenang Al-Mukarram Syekh Amrizal, juga banyak kita dapat ilmu, bahkan ada yang dapat 100.000 dari beliau tadi. Nah, makanya dari itu, karenalah banyak ilmu yang sudah disampaikan di sini, makanya saya udah lama-lama dah, paling-paling 1/4 jam, 15 menit jadilah. Nah, karena ngaji memang tak boleh lama-lama. Karena yang boleh lama itu apa? Nonton konser dangdut. Nah, itu boleh lama-lama. Biasanya ibu-ibu kalau nonton konser dangdut, Masya Allah, mulai dari setelah maghrib sampai jam 12 malam teloknya Pak, tang-dung. Wih, tapi kalau ngaji lebih dari setengah jam langsung. Nah, makanya kita pada siang hari ini dak do lama-lama dah. Di samping itu juga, ini siaran langsung nih. Ini kini ceramah kalau direkam tuh agak takut juga, karena takut salah omong. Karena zaman kini itu hati-hati. Aduh, pasal apa namanya ETA. Kalau salah-salah bahaya Pak. Makanya kalau ada salah-salah kayak di namanya. Nah, kalau ada yang tersinggung, jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan pula dilaporkan ke polisi. Ya Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Pemenang dalam rangka haflah akhir sanah Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, tadi sudah banyak yang baca, Buya Khalik maconyo, Pak Camat maconyo, saya juga maconyo. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini sangat jelaslah bagi kita semua ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang yang dibanggakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk memperolehnya? Maka ayat ini menjelaskan kepada kita ada dua cara ingin mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Alladzina amanu, kita harus jaga iman kita Pak Bu. Kalau kita ingin mendapat derajat yang mulia di sisi Allah, maka yang pertama yang
harus kita jaga adalah iman kita. Everywhere, every time, kapanpun dan dimanapun kita berada, jaga iman. Di rumah jaga iman, di masjid jaga iman, di pasar jaga iman, di kebun jaga iman. Kini banyak orang jago imannya cuma di masjid, di pondok pesantren, tiba di pasar kanjinya, hilang imannya. Nek enten pun hilang. Kalau sudah di pasar kanjinya, hilang imannya. Sibuk main HP, yang biasanya rajin ngaji, rajin baca Quran, kini sibuk baca WA, baca Facebook, sibuk pula nek giginya lah ompong, sibuk pula ikut tren zaman sekarang, main TikTok. tak lah giginya ompong pun ikut tren zaman sekarang. Nauzubillah min zalik. Zaman dulu dia rajin datang ke masjid, rajin berjamaah ke masjid, rajin baca Quran. Sekarang yang dibacanya adalah TikTok, nonton YouTube, habis imannya. Maka banyak yang selingkuh, rumah tangga berantakan. Dak usah jauh-jauh, di tempat kita pun ada bapak kades ngicoh bini kanti, ada juga macam-macam pak, gara-gara ini kadang-kadang. Makanya hati zaman now, jago iman kita kalau kita ingin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Iman yang bagaimana? Iman yang mantap. Bagaimana iman yang mantap? Ini saya gambarkan Bapak Ibu sekalian. Iman manusia itu terbagi, ibarat emas. Saya contohkan dengan emas. Kemarin saya sampaikan juga ke Limbur Merangin. Pak, Bu, iman manusia itu saya gambarkan dengan emas. Tahu emas, Pak? Tahu emas? Bukan emas Jawa ya, Pak. Banyak yang nyari emas sih kok. Ada, berapa kilo dapat? Jadi manusia itu Pak, iman mereka itu saya gambarkan, ibaratkan dengan emas. Emas itu Pak, yang terbaik 24 karat. Di bawah itu dikit 22 karat. Di bawah itu dikit berapa Bu? 18 karat. Jadi iman manusia juga demikian. Ada iman manusia yang 24 karat, ada iman manusia yang 22 karat, ada iman manusia yang 18 karat. Siapa yang imannya 24 karat? Orang yang imannya 24 karat adalah imanul anbiya wal mursalin wal aulia. Imannya para nabi, imannya para rasul, imannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini tidak ada yang imannya 24 karat, Pak. Tak ada. Saya dak do iman saya 24 karat dak. Buya Khalik dak juga dak tahu lah. Tapi kalau Buya Khaliknya wali Allah kan, kita dak tahu penampilannya model itu, tapi nya wali Allah siapa yang tahu? Karena wali Allah itu tak ada yang tahu. Allah yang tahu, kemudian wali sesama wali. Nah, kalau tahu saya dia wali, berarti saya wali kau. Jadi orang yang imannya 24 karat adalah para rasul, para nabi, para walinya Allah. Kita di sini tak ada yang 24 karat. Kenapa Pak? Karena orang yang 24 karat itu Pak sulit untuk memperoleh iman 24 karat. Ketat syaratnya. Kenapa? Karena mereka dituntut setiap waktu, setiap detik hati mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Everywhere, every time. Kapanpun, dimanapun Pak, hatinya selalu berzikir. Allah, 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 Allah. Sambil motong, Allah, Allah, Allah. Sambil nunjang sawit, Allah, Allah, Allah. Begitu Pak. Bapak sambil nunjang sawit, dasar kau kayak yang racun. Itu sambil motong parah, sekok bagi dua, sekok bagi dua. Mana? Makanya tak bisa, jadi susah jadi wali Pak. Selalu berzikir. Jangankan nyo jago Pak, tidur pun para walinya Allah itu hati mereka selalu berzikir kepada Allah. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Nabi itu Bapak Ibu sekalian, matanya mecing, matanya mejam tertidur, wala yanamu qalbu, hatinya tak pernah tidur. Begitu Pak, para walinya Allah, mata mereka mecing tertidur, tetapi hati mereka selalu berzikir kepada Allah walaupun tidur. Allah, Allah, Allah. Bapak tidur, matanya mecing, hatinya tambah mati. Paling ingat Pak sedang tidur,
Makanya para wali itu Bapak Ibu sekalian, jago dari tidur langsung berzikir Allah, subhanallah, astagfirullah. Begitu Pak Bapak bangkit tidur, sawit, getah, SPP anak, mak bangun tidur, duit sen. Makanya kita di sini tidak ada yang 24 karat Pak, susah. Bahkan menurut sebagian ulama, para wali itu mereka sedetik saja mereka lupa kepada Allah, mereka berdosa Pak. Berdosa mereka sedetik berlupa kepada Allah, mereka berdosa. Kalau mereka poso sedetik berlupa kepada Allah, batala shaumuhum, maka batallah poso mereka. Telok Pak, mudah tu sedetik berada ingat Allah, batal posonya, telok mudah tu. Kita ini ingat Allah cuma sedikit sekali. Paling-paling kalau semayang cuma takbiratul ihram mengingat Allah. Betul Pak? Woi, khusuknya minta ampun. Usolli fardhu subh, Allahu Akbar. Woi, khusuknya minta ampun. Tapi 2 detik setelah itu langsung buyar galau-galau. Ingat, ya Allah, harga getahlah turun pulau. Sawit kau dah stabil, dak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. SPP anak lah tiba pulau, kredit motor lah tiba pulau. Sudah tu lupa. Rakaat keberapa yo? Rakaat yang ketiga apa yang keempat? Buyar Pak. Begitulah iman kita. Makanya kita di sini tidak ada yang imannya 24 karat. Makanya kita tidak bisa jadi wali, tapi bisa juga jadi wali murid. Bisa jadi wali tetapi wali murid, wali santri, wali kota, wali nikah. Itu bisa. Minum loh. Lah 1/4 jam jadilah lah. Jam 11 panai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu Bapak Ibu sekalian, ada imannya yang 22 karat. Siapa yang imannya 22 karat? Yaitu imannya para ulama, para ustadz, para orang-orang yang soleh. Inilah yang harus kita jaga. Inilah yang namanya iman yang mantap, 22 karat. Imannya para ulama, imannya para ustadz, imannya para orang yang soleh. Tapi yang betul-betul ulama Pak, ngajinya bisa, baca Quran bagus, kitab kuningnya bisa baca, bukan orang yang sorbannya gedang be. Hati-hati juga, kini banyak orang sorbannya gedang, jubahnya gedang, ternyata dukun gedang. Itu imannya tidak 22 karat tuh Pak. Banyak yang udah tuh jenggotnya panjang, coba baca Quran haram jihnya lancar, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Macam-macam doanya. Baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya, katanya Pak. Karena apa? Kebetulan mamaknya Yahya namanya. Mamak Yahya katanya. Keliru. Nah, jadi makanya hati-hati. Orang yang betul-betul ulama, ustadz, orang soleh, itulah yang mereka, iman mereka yang 22 karat. Inilah yang harus kita gapai. Inilah yang harus kita jaga. Kalau kita menjaga iman kita 22 karat, insya Allah kita akan mendapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-cirinya? Iman orang yang 22 karat Bapak Ibu sekalian, mereka senang melakukan ibadah kepada Allah, mereka senang melakukan ketaatan kepada Allah, mereka senang berbuat kebaikan, nyumbang ke pesantren senang, membantu ulama senang, menyumbang untuk masjid senang, sembahyang senang, baca Quran senang. Itu Pak. Kemudian diajak untuk kemaksiatan, mereka tak mau Pak. Diajak main balak 12, haram jih nyambung. Itu Pak. Kau sebentar semayang rajinlah, main balak 12, ayo. Itu tak ada. Jadi itu orang yang senang beribadah, tidak senang bermaksiat, imannya 22 karat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada manusia yang imannya 18 karat. Siapa yang imannya 18 karat Bapak Ibu sekalian? Para calo, orang-orang yang padek ngicu, padek ngatau kanti, nyo kadang-kadang rajinlah semayang, rajin ibadah, tapi ngicu padek juga, ngatau kanti padek juga. Kadang-kadang, woi, dulunya tiba semayang subuh Pak, azan pulanya tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Keluar dari masjid selesai semayang, langsung ngatau Pak Jokowi. Apapun tah Pak Jokowi itu, badan kurih. Wah ini direkam yo. Ayo, bahaya, kaget dipotong-potong. Tuh Pak, memburuk pemerintah, memburuk ustadz, memburuk orang. Kadang-kadang, wah, punya kanti diambil, selop iluk kanti diambil. Nah itu Pak, itu imannya 18 kah? Nyo maca Quran pade, ngaji pade, datang ke masjid berjamaah pade, ngatau kanti pade juga. Itu 18 karat imannya. Sembah yang rajin, ngupek kanti rajin, ngatau kanti rajin. Itu 18 kah? Ada orangnya siko, angkat tangan. Makonyo hati-hati. Ke Turki, ke Arab Saudi. Penting niatnya dulu, biar kita semangat, oke? Nah, jangan cukup sampai di sini. Oke lah, barangkali itu saja. Kalau berturut-turut nanti waktu kita terus berjalan, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga seluruh anak-anak kita yang mondok di pesantren ini, khususnya yang tamat pada tahun ini, semuanya menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain as-siratal mustaqim. Sebelum kita tutup, saya diminta baca doa. Mari kita baca doa. Narju ridhaka ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا بركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وضال الداء خيط الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة وغلبة الدين اللهم فعلوا منا وبارك قلوبنا اللهم فعلوا منا وبارك قلوبنا اللهم فعلوا منا وبارك قلوبنا اللهم أصل مقاصدنا يا الله أنت المحصل ولا محصل إلا أنت اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر لنا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum Pemenang mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang diwisuda pada tahun ini, tahun 2023, yaitu sebanyak 44 orang. Mudah-mudahan mereka ini sukses ke depannya menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, agama, dan bangsa. Dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi khususnya, mari sama-sama mengantar anaknya ke Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Insya Allah di sini anak-anak kita dilatih untuk menjadi kader umat, untuk menjadi orang yang berilmu dan menjadi bermanfaat di tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mari Madinatul Ulum, Madinatul Ulum, Madinatul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.